mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi kayaknya ini pertemuan kita yang kedua ya. Yang lalu itu kita bahas tentang dialog. Nah, jadi Ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu lagi seperti pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu harap kita bisa belajar. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang pernah lihat atau mendengar dialog? Ada yang lihat misalnya pada saat upacara, pada saat berpisah sekolah, belum ada yang lihat dialog? Pernah. Semua saya pernah. Menurutnya kalian di dalam pembacaan dialog itu apa tujuan seseorang menyampaikan dialog? Ada? Siapa? Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan. Ada lagi? Selain menyampaikan pesan apa? Menyampaikan informasi, memberi nasihat, dan mengajak orang untuk melakukan bicara sukarela. Untuk sekalian dikatakan teman kita, jadi menurut pidato itu berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan atau ajakan. Tapi hari ini kita akan berfokus pada pidato persuasif. Pidato persuasif itu tujuannya mengajak atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengenali ciri-ciri pidato persuasif. Dan yang kedua, memahami strukturnya. Yang pertama, memahami ciri-ciri pidato. Dan yang ketiga, kalian akan menyusun teks pidato secara berkelompok dan kalian juga akan berlatih bekerja sama untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu secara singkat apa itu pidato persuasif. Jadi, pidato persuasif itu memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama bagian pembuka, dan yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian berisi kesimpulan atau berisi salam penutup. Nah, Ibu sudah punya contoh dialog. Nanti Ibu bagikan. Sudah lihat contoh pidatonya? Nah, jadi contoh pidatonya ini menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Coba satu orang bantu bacakan. Siapa? Ya, itu sudah tahu kan? Sudah ada contoh pidatonya, nanti dibaca saja. Dan Ibu akan jelaskan struktur dari pidato tersebut. Nah, di bagian pidato itu ada yang namanya pembuka. Strukturnya itu ada bagian di dalam bagian pembuka itu
tidak di situ di dalam? Ada. Nah, lalu yang kemudian isi atau argumentasi atau ajakan. Yang pertama ada penjelasan masalah atau topik, ada alasan mengapa hal itu terjadi, dan yang terakhir ada ajakan atau solusi. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya penutup. Di akhir bagian pidato itu ada yang namanya ringkasan pidato, dan kemudian ada yang namanya harapan atau pesan akhir. Nah, jadi di dalam pidato itu sudah ada yang namanya pembuka, isi, dan kemudian penutup. Itu bagian dari struktur pidato. Ada yang namanya ciri bahasa. Ciri bahasa yang kita gunakan dalam pidato itu. Ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan itu kata ajakan. Misalnya di dalam, coba baca tadi di dalam pidatonya itu ada kan kalimat ajakannya di situ. Apa kalimat ajakannya di situ? Buang banyak. Oke. Yang pertama ada kata ajakan. Terus kedua ada ayo, mari. Nah, kalimat ajakannya itu ada kata ayo, mari, hendaknya jadi ayo, mari buang sampah misalnya, kata yang sopan. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit tentang fungsi dari pidato persuasif itu adalah mengajak pendengar supaya mereka ikut melakukan hal yang kita sampaikan. Misalnya membuang sampah, mengajak seseorang untuk menjaga kebersihan, disiplin waktu, atau semangat belajar. Habis ini ada yang belum paham, ada yang bertanya? Paham? Nah, yang bisa menyampaikan pesan ajakannya di situ? Kalau ada yang sudah paham, cuma satu orang. Angkat tangan yang bisa. Ada siapa? Angkat tangan. Siapa? Kalimat pembukanya siapa? Sesa. Betul. Jadi kalimatnya itu ada di teman-teman yang hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang disebut dengan pembuka, salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Ada sampai sini paham? Nah, jadi kalau sudah paham, diskusikan tentang struktur pidatonya. Jadi anak-anak semua menyusun pidato mulai dari ada pembukanya, isi, kemudian yang terakhir penutup. Nah, 1, 2, 3, 4. Terus yang bagian sini ganti ajak apa di sini?
sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, kepada staf ketua pada hari ini kami akan menyampaikan pidato tentang menjaga lingkungan dan mengurangi sampah jaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik adalah tanggung jawab kita semua. Mari membiasakan diri kita membuang sampah pada lingkungan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, mari kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang semangat belajar. Semangat belajar adalah ketika kita semua berusaha untuk mencapai prestasi dan cita-cita. Semangat belajar membuat kita bersemangat belajar dan mempelajari. Mari kita akan semangat belajar bagi keberhasilan kita semua. Demikian syukur menjalani, mari kita semangat belajar mulai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami merasa sudah semua tahu artinya. Nah, jadi ada tadi kelompok yang sudah benar-benar memahami apa strukturnya, sudah memahami ciri bahasanya. Jadi Ibu akan kasih sebentar nilai dan di rumah lagi pelajari lagi bisa jelaskan tadi apa itu strukturnya supaya bisa menyusun pidato singkat. Nah, sekarang Ibu tanya, paham tidak apa yang dipelajari hari ini? Nah, coba Ibu tanya kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Menyusun pidato, terus menyusun struktur, kemudian ciri kebahasaannya. Jadi kalian sudah paham toh tentang pelajaran kita hari ini? Ya, paham. Coba untuk ini, apa struktur pidatonya? Jadi kebahasannya? Nah, jadi untuk latihan lagi, kalian ada beberapa kelompok yang belum paham. Untuk latihan lagi di rumah bikin satu tema per orang ya, satu tema pidato, tentukan sendiri yang mana kali strukturnya, ciri kebahasaannya. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup. Kelompoknya panjang banget. Yesa, yang mana Yesa? Yesi. Sudah kita. Oke, jadi tugasnya di rumah mencari contoh lagi per orang pidato apa saja, kemudian tentukan ciri kebahasaannya dan strukturnya. Kan sampai sini? Nah, jadi nanti pertemuan selanjutnya kumpul per orang. Ini bukan per kelompok, ya.
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.